warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tak terasa kita sudah memasuki ke pembelajaran tema 2, subtema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan pembahasan sistem pernapasan hewan dan manusia. Mari kita sama-sama pelajari materinya. Sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan ada yang sama dengan sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada hewan sangat beraneka ragam sesuai dengan tempat hidupnya. Ada yang bernapas dengan trakea, paru-paru maupun dengan insang. Berikut kita akan bahas sistem pernapasan pada hewan seperti amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan pada cacing. Sistem pernapasan pada cacing merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernapasan khusus seperti halnya pada hewan lainnya. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Kulit yang lembab ini selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernapasan. Yang kedua, sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang terletak di bagian kepala ikan, berwarna merah dan bentuknya menyerupai sisir. Air yang mengandung udara masuk melalui mulut ikan. Kemudian, ketika air mengalir ke insang, terjadilah pertukaran udara. Oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Selanjutnya, oksigen akan beredar ke seluruh sel tubuh melalui peredaran darah. Pernapasan pada burung. Alat pernapasan burung terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan kantong udara. Nah, kantong udara adalah perluasan paru-paru yang terletak di bagian dada, perut, leher, dan sayap. Kantong udara ini berfungsi sebagai alat bantu pernapasan pada waktu terbang. Kemudian, alat pernapasan pada serangga. Alat pernapasan pada serangga adalah trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar ke seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Jadi, pada serangga pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Pernapasan reptil. Alat pernapasan reptil terdiri dari lubang hidung, mulut, glotis, tenggorokan, dan paru-paru. Reptil mempunyai kulit yang bersisik dan kering. Reptil mempunyai permukaan paru-paru yang lebih besar daripada paru-paru amfibi. Saat bernapas, otot yang melekat pada tulang rusuk akan merenggangkan dan merapatkan tulang rusuk secara bergantian. Ketika tulang rusuk merenggang, oksigen akan mengisi paru-paru. Kemudian, ketika tulang rusuk kembali merapat, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Pernapasan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di dua darat. Seperti kita ambil contoh hewan katak. Katak tergolong ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Katak merupakan salah satu hewan amfibi. Alat pernapasan katak disesuaikan dengan tempat hidupnya di darat dan di air. Ketika waktu menjadi kecobong, katak bernapas dengan insang, dan ketika waktu dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Tak ketinggalan ada lagi yang terakhir, hewan mamalia. Hewan ini termasuk jenis hewan menyusui. Pernapasan pada hewan-hewan ini berawal di hidung, di rongga hidung. Udara yang masuk akan disaring dari debu atau kotoran, dihangatkan dan dilembabkan. Udara dapat masuk dan keluar paru-paru karena perubahan posisi rusuk dan diafragma. Oksigen dihirup dari udara, kemudian karbon dioksida diembuskan ke udara. Jadi pernapasan hewan mamalia yaitu dengan paru-paru.
Sekarang kita akan bahas sistem pernapasan manusia. Ciri makhluk hidup adalah bernapas. Pengertian pernapasan adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Alat pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Sekarang kita lihat urutan pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk. Serta terdapat juga lendir yang berfungsi untuk melembabkan dan mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, sekarang bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian bronkiolus. Bronkiolus itu apa ya? Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, yang bercabang-cabang menyerupai ranting-ranting itu bronkiolus. Dan yang terakhir alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, disinilah terjadi pertukarannya antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya proses pernapasannya. Di sini proses pernapasannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama inspirasi. Nah, inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Ketika kamu menghirup udara, rongga dada terasa akan mengembang. Nah, ketika kita menghirup, rongga dada akan terasa mengembang. Kemudian proses ekspirasi. Nah, proses ini kebalikannya inspirasi. Nah, melepasnya karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Nah, kalau ekspirasi itu mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan kalau inspirasi itu menghirup oksigen. Nah, kalau di sini ketika kamu menghembuskan udara, rongga dada akan terasa mengempis. Nah, gangguan pernapasan. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Yang pertama, influenza atau flu adalah radang selaput lendir di hidung yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, asma. Penyakit asma menyerang saluran bronkus. Asma dapat disebabkan oleh bakteri, alergi udara dingin, debu, ataupun hewan. Ketiga, pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Dan yang terakhir, keempat, TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC disebabkan oleh bakteri. Bagian tubuh yang paling sering diserang adalah paru-paru. Bagaimana cara memelihara alat pernapasan? Cara memelihara alat pernapasan yang pertama dengan olahraga teratur, yang kedua makan makanan yang bergizi, ketiga istirahat yang cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua sudah belajar tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.